2 minggu kita sudah sembuh. 2 hari ya, 2 hari. Sudah coba gerakin tangannya. Sakit, coba ditekuk. Oke. Kita latihan ini ya, supaya nantinya tangannya nggak kaku. Kita mulai dari sini. Diangkat sendiri, bisa? Saya tes, berarti kalau dia diangkat sendiri, dia aktif. Nggak bisa, saya bantu. Kayak segini, ini sakit? Ini bisa sakit? Sakit. Berarti latihan hari ini fokusnya segini. Tapi saya tahu bahwa ini nggak normal. Normalnya harus. Kalau sudah sampai segini, maka kita yakin bahwa dia sudah. Oke, sekarang ke menjauh. Ini sakit? Ini? Oke, jadi sampai mana bisa ya normalmu? Oke, kita putar ya. Kalau memang perlu diputar, perlu duduk, pasiennya suruh duduk kalau tidak ada gangguan yang lain. Ini mana nih? Kalau yang kiri ini. Mestinya kalau operasinya di sini ini nggak ada gangguan, ya normal. Yang kedua, kalau ini di sini siku, urut ya, siku, engsel. Ini aja kan gerakannya. Namanya apa nih? Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Kemudian berikutnya apa namanya, gerakan plantar maupun sebaliknya. Ini pronasi, supinasi. Ini normalnya begini kan? Coba ini sakit? Sakit. Oh. Ini normalnya kamu bisa begini. Nah ini, kalau baru segini sakit berarti masih belum layak untuk dia bergerak sendiri, harus dinormalkan dulu. Oke. Lalu mana lagi? Kemana arahnya? Muter bisa? Kanan, kiri, atas, bawah. Gerakannya sama seperti itu. Coba puter. Ada yang sakit? Bagian yang sakit mana? Biasanya kalau operasi, habis dioperasi itu nanti diputar-putar begini, apa ya, gerakannya ada yang salah enggak, atau ada ototnya nanti yang memendek enggak, kejepit enggak, gitu kan. Kalau ini misalkan ototnya ada yang terpotong ke sini, pasti ada gerakan-gerakan yang tidak pas. Lalu ke jari-jari ya, sini. Mana jari itu ya bisa ditekuk begini? Enggak. Maka kita tes, benar enggak bergerak terus, genggam kuat. Nah sekarang ini kita lihat mana yang mengalami pergerakan yang abnormal, maka itu dioperasi. Oke, kalau kita nilai sudah cukup bagus, lakukan nanti berapa kali lagi. Kalau memang sekali sudah bagus, maka coba untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ADL. Apa itu? Minum. Coba minum gelas kecil dulu, jangan gelas besar dulu. Nah kalau kaki gimana? Sama seperti tadi ya, dimulai dari ini, lutut, kemudian persendian, kemudian jari-jari. Kalau saya nilai bisa, maka misalkan sudah bisa, Pak, sudah bagusan nih hasilnya latihan ROM-nya kemarin, sekarang latihan jalan ya, pakai krep. Oke, bisa duduk, kemudian kakinya geser ke sini, maju sedikit, dijuntai. Oke, nah coba digerakkan lagi yang kaki kanannya yang ada lukanya, sudah agak berkurang kirinya. Nah kita mulai di sini. Kalau duduk di sini nanti, yang pertama ini curl itu harus disesuaikan dengan tubuh kita. Ini ada ukurannya nanti. Nah, yang harus diperhatikan ini jangan sampai nekan begini, karena kalau nekan
hanya di sini banyak arteri dan saraf. Banyak yang salah, akhirnya bukannya bagus tapi mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Maka yang benar itu harus ada jarak 2 atau 3 jari dari ketiak. Ini kurang, maka ini ada setelannya. Misalkan di tinggikan lagi. Sudah cocok belum menurut saya? Nah, ini setelannya gini. Satu. Kalau ini kurang bawah maka dipindah. Tapi jangan sampai begini ya, lurus, ini nggak ada tenaganya, agak gini, ada bengkok. Ya kalau jalan biasa maka ada 2 teknik. Yang pertama, kalau misalkan ini yang dioperasi, ini boleh maju dulu dua-duanya, baru maju yang sakit, baru ini melangkah sebagai tumpuan, lalu terus begitu. Boleh nggak kaki dulu? Boleh, tapi kalau kaki biasanya ini yang sakit maju, ini sebagai tumpuan, baru. Kadang-kadang keliru, mahasiswa ada yang ngajarkan ini kakinya yang sakit malah sebagai tumpuan. Demikian juga di tangga. Nah kalau ini dari kursi, maka biasanya yang sakit ini sebagai tumpuan dulu, pegang ini yang untuk bangun, lalu masukkan, baru jalan. Kebanyakan orang begitu, satu jangkauan langkah, nggak boleh terlalu jauh. Oh ya, nanti ini nggak seimbang. Sejangkauan si pasien. Nah, kalau dari tempat tidur bagaimana? Sama, misalkan kamu yang kanan, Mas. Yang kanan berarti dikasihkannya yang kanan. Oke. Tumpuannya yang ini dulu, turun pelan-pelan. Yang kanannya diangkat, bantu ini kurang tinggi ya, kamu ini. Baru kasihkan yang ini. Sekarang jalan, caranya jalan adalah ini maju dulu, oke. Nah terus begitu ya. Kemudian naik tangga. Naik tangga yang mana dulu? Sama nih. Naik tangga itu biasanya apa? Punya kekhususan ini. Ini yang naik, kemudian naik ini, nah tekan. Yang ini sama. Kemudian kalau di lab sana memang ada tangganya, ya sama begini. Saya takut kalau mukul. Nah ini biasanya untuk nyangga ini nantinya. Ini tetap di bawah. Ini kamu naik dulu, baru ini ke tangga. Kurang lebih turun sah. Kalau ada pegangan satunya ini, satunya pakai pegangan. Ini biasanya
Kalau orang yang satu itu udah ini pegangan. Ini untuk menekan nih, supaya ininya nggak sakit. Nah kalau ini namanya walker. Walker itu kan kebanyakan untuk yang lansia yang keseimbangannya sudah nggak begitu bagus. Kemudian patah tulang juga karena tulangnya keropos kayak osteoporosis, maka dia sebaiknya menggunakan ini gampang begini ya. Nah kalau tripod sama dengan tongkat untuk ganti yang ini penekanan. Itu gampang ya. Nah, silakan dipraktekkan. Ini ada 2. Ini kelompok separuh sebelah sana, separuh sebelah sini. Ini di bawah.